Sandy. Look at me, Sandy. Halo teman-teman, selamat datang di ulasan film hari ini. Kami akan membahas film thriller psikologis yang penuh dengan twist dan ketegangan. Film ini akan membuat Anda penasaran dan terkejut sampai akhir. Kala itu Ellie sedang menari-nari di kamarnya, diiringi musik tahun 60-an yang mengalun dari gramofonnya. Rambutnya yang panjang dan ikal berayun-ayun mengikuti gerakan tubuhnya yang lincah. Dia sangat bersemangat karena hari ini neneknya, Grand Peggy, memberitahukan bahwa dia telah diterima di sekolah mode di London. Ellie langsung melompat kegirangan. Dia tidak sabar untuk memulai petualangan barunya di kota besar. Neneknya memberi nasihat agar berhati-hati di London, tapi Ellie yakin bahwa dia bisa menghadapi apa saja. And if it all gets too much in there, you... Small. Looks so different now. Old London underneath. Good. So you're remote? I'm close. Oh, I will. Saat tiba di London, Ellie naik taksi menuju asrama. Tapi, obrolan dengan sopir taksi yang tidak menyenangkan membuatnya memilih turun sebelum sampai di tujuan. Ellie merasa sedikit frustrasi, tapi dia tidak menyerah. Di asrama, Ellie berkenalan dengan teman sekamarnya, Jocasta. Mereka langsung akrab dan pergi berpesta di sebuah bar. Ellie yang berasal dari desa merasa tidak nyaman dengan suasana yang terlalu ramai dan berisik. Saat di toilet, dia tanpa sengaja mendengar Jocasta dan teman-temannya membicarakan dirinya. Ellie merasa sedikit terluka, tapi dia tidak membiarkan perasaan itu mengganggunya. Dia memutuskan untuk mencari tempat kos sendiri karena tidak nyaman tinggal di asrama. Dari sebuah selebaran di mading, dia menemukan sebuah kamar di sebuah rumah yang ditinggali oleh Miss Collins. Miss Collins mengatakan beberapa aturan dan mengizinkannya tinggal di kamar tidur lantai atas. Ellie menyukai tempat itu, dan malam itu dia tertidur pulas di balik selimutnya. Tapi, saat Ellie tidur, sesuatu yang aneh terjadi. Dia terbangun di tahun 1960-an dan mengikuti seorang perempuan bernama Sandy. Ellie melihat bayangannya di kaca sebagai Sandy, seorang perempuan yang cantik dan stylish. Ellie merasa seperti sedang berada di dalam sebuah film. Dia menyaksikan kehidupan Sandy dan merasa terpesona. Sandy, seorang perempuan cantik dengan penampilan anggun, ingin menjadi penyanyi di sebuah tempat yang terkenal di tahun 1960-an itu. Dia bertemu dengan Jack, seorang pria yang tampan dan karismatik, yang menantangnya untuk berdansa. Saat ada seorang laki-laki tua yang menggoda Sandy, Jack tidak ragu-ragu untuk meninju wajahnya dan mengajak Sandy kabur. Mereka berciuman di sebuah bilik telepon, dan Jack mengantar Sandy pulang. Saat Sandy akan tidur, Ellie terbangun dan kembali ke masa sekarang. Di sekolah, Ellie terinspirasi membuat desain berdasarkan apa yang dikenakan Sandy. Malamnya, Ellie kembali tidur dan berharap kembali ke tahun 60-an lagi. Kali ini, Jack membawa Sandy bertemu dengan pemilik tempat yang berbeda, Rialto, untuk audisi. Sandy membawakan lagu Downtown dengan suara yang memukau. Jack dan pemilik Rialto terkesima dengan suara Sandy itu. Tapi, saat Ellie kembali ke masa sekarang, dia mulai mengalami hal-hal yang tidak biasa. Dia melihat lelaki tua yang sama yang menggoda Sandy di tahun 60-an, dan dia merasa seperti sedang dikejar oleh masa lalu. Tentu ini sangat aneh dan tak masuk akal buat Ellie. Ellie kemudian kembali ke tahun 60-an lagi, dan dia melihat Sandy menjadi semakin berantakan. Sandy menjadi pemakai narkoba dan alkohol, dan Jack memaksanya menjadi PSK. Ellie melihat Sandy terbaring di kamar tidur saat seorang lelaki tua mendekatinya dengan celana terbuka. Ellie berteriak pada pria itu untuk tidak menyentuh Sandy, tapi dia terbangun. Ellie merasa tidak enak badan, dan John mengajaknya ke pesta Halloween untuk menghiburnya. Di pesta, Ellie mulai berhalusinasi melihat bayangan para pria mengerikan yang pernah meniduri Sandy. Dia juga melihat Sandy yang menari sendirian. Ellie berlari keluar bar, tapi halusinasi itu tidak berhenti. John mengajak Ellie pulang karena melihat Ellie semakin tidak terkendali. Di kamar, Ellie dan John mulai bercumbu, tapi tiba-tiba Ellie melihat cermin di langit-langit kamarnya dan melihat Jack menyerang Sandy. Ellie berteriak-teriak pada Jack untuk melepaskan Sandy. Miss Collins masuk ke kamar Ellie dan memerintahkan John pergi.
Dia lalu menyuruh Ellie untuk segera tidur. Keesokan harinya, Ellie meminta maaf kepada Miss Collins dan bertanya apakah pernah ada orang yang meninggal di kamarnya. Jawaban Miss Collins berputar-putar tanpa ada kepastian. Ellie semakin panik dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan pembunuhan itu. Tapi polisi tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bukti. Ellie kemudian pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi mengenai pembunuhan di tahun 60-an. Saat dia sedang membuka lembaran koran dari masa lalu, sosok-sosok itu kembali muncul. Ellie mulai muak dan melawan, tapi keputusannya membuat dia hampir menikam wajah Jocasta dengan gunting. Untungnya John sempat mencegahnya. Ellie kemudian bertemu lelaki tua yang dia temui di bar tempatnya bekerja. Dia mengeluarkan teleponnya untuk merekam dan memancing lelaki tua itu untuk mengaku. Tapi lelaki tua itu membantah dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada Sandy adalah kesalahannya sendiri. Ellie mengejar pria itu, tapi dia tertabrak mobil dan tewas. Bos Ellie memberitahu bahwa dia adalah mantan polisi bernama Lindsay. Ellie terkejut saat menyadari pria itu bukanlah Jack, melainkan pria sopan yang pernah menasihati Sandy. Ellie memutuskan untuk pulang dan meminta John untuk mengantarnya. Sebelumnya, mereka harus ke kosan Ellie untuk mengambil barang-barang dan berbicara dengan Miss Collins. Sesampai di kosan, Ellie menyuruh John menunggu di luar, dan jika dalam 15 menit dia tidak kembali, dia menyuruh John menyusulnya. Miss Collins menyalakan rokok dan mengajak Ellie mengobrol sambil minum teh. Ellie merasa sedikit tidak nyaman, tapi Miss Collins terlihat sangat santai. Lalu, Miss Collins mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan Ellie. Memang ada seseorang yang telah mati di kamar Ellie, kata Miss Collins dengan suara yang tenang. Dan itu adalah aku. Aku adalah Sandy. Ellie terkejut dan tidak percaya. Miss Collins melanjutkan ceritanya tentang bagaimana Sandy telah menanggung penderitaan dalam hidupnya dan memutuskan untuk melawan. Dia menikam Jack sampai mati dan membunuh semua pria yang melecehkannya, menyembunyikan mayat mereka di rumah itu. Tiba-tiba, Miss Collins mengakui bahwa dia telah meracuni teh Ellie dan akan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Ellie merasa panik dan mencoba mencegah Miss Collins. Saat itu, John mengetuk pintu, datang mencari Ellie. Miss Collins mengambil pisau dan berjalan menuju pintu. Ellie mencoba mencegahnya dengan sisa-sisa tenaganya. Dalam pertarungan, meja terjatuh dan rokok Miss Collins yang masih menyala tumpah di kotak tumpukan piringan hitam. Api mulai menyebar, dan Ellie merasa ada harapan untuk melarikan diri. Miss Collins membukakan pintu untuk John, dan saat John terkejut karena teriakan Ellie, Miss Collins menikamnya dengan gerakan yang cepat dan brutal. Ellie berusaha lari ke atas, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari sosok Sandy yang menghantuinya. Di lantai bawah, api mulai menyebar dengan cepat, dan Ellie berhasil mencapai kamarnya dan menguncinya. Namun, sosok-sosok korban Sandy muncul kembali, menghantuinya dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. Saat Miss Collins berhasil menerobos masuk, dia juga melihat sosok-sosok itu, dan untuk pertama kalinya, dia menyadari kebrutalannya. Dia melihat bayangannya di cermin sebagai Sandy, dan dia tersadar bahwa dia telah menjadi monster yang sama dengan para lelaki yang telah menyakitinya. Dengan kesadaran itu, Miss Collins mencoba menggorok leher sendiri, tetapi Ellie menghentikannya dan mencoba membantunya. Miss Collins memilih untuk tinggal dan menyuruh Ellie pergi, menyelamatkan dirinya dari api yang semakin menyebar. Petugas medis datang menyelamatkan Ellie dan John, sementara Miss Collins terbakar habis bersama rumahnya, menjadi korban terakhir dari kebrutalannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Ellie mempresentasikan karyanya dalam peragaan busana dengan neneknya dan John hadir untuk menyemangatinya. Guru dan teman-temannya juga mengucapkan selamat kepadanya, dan Ellie merasa bangga dengan dirinya sendiri. Saat Ellie melihat cermin, dia melihat bayangan Sandy tersenyum padanya, seolah-olah memberikan restu dan pengakuan atas keberaniannya. Ellie tersenyum kembali, merasa bahwa dia telah menemukan penutup yang baik untuk kisah yang penuh dengan drama dan ketegangan itu. Dari kisah ini dapat kita petik bahwa kekerasan dan kebrutalan hanya akan membawa kehancuran, sementara kasih sayang dan kebaikan dapat membawa keharmonisan dan kebahagiaan abadi. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang film ini? Apakah Anda terkesan dengan plot twist-nya? Berikan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk ulasan film lainnya. Sampai jumpa. Whispers in the morning, they tug at my heart, each moment slipping through my hands, a dance of time where nothing stands. Day by day, I'm finding my way, chasing shadows come what may.
Through the laughter, through the pain, I rise again like sun after rain. Every heartbeat, a story untold, finding treasures in memories bold. Life's a canvas with colors so bright. Day by day, I step into the light. Nights are fading, the stars align. Dreams are calling, a truly